Selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita perhatikan beberapa hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram dan Facebook gereja yang baru di @gerejakristusjawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tinggikan hanya Dia, Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, biar musik memuji Tuhan. Hanya Yesus, dialah jalan kebenaran bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita percaya bersama Yesus ada kemenangan, ada sukacita. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Haleluya. 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 Dialah pengharapan kita. Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dia yang tahu hati kita. Dia tahu hidup kita. Serahkan akan seluruh kehidupan kita kepadanya. Haleluya.
Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hati kami Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Sebentar minggu yang akan datang kami akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarlah pengorbanan Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih, sebentar kami akan dengarkan firman. Kami tundukkan diri kami di bawah otoritas kuasa firman Tuhan. Kami mendengarkan dan kami melakukan. Kalau masih ada kuasa gelapan yang mengganggu, khususnya di ruang hati kami, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, kami usirkan, patahkan, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang dikasih Tuhan mari dengan amin. 1, 2, 3, 4. Hati
minggu yang sudah lulus SMS. Coba kita lihat mereka. Karena saya tidak melihat mereka meloncat, saudara ya. Ayo, anak sekolah minggu yang SMS. Cepat maju, ayo sana. Ya, ayo cepat. Seniornya cepat. Sini. Ayo. Ya. Ayo sini, ya. Agak sana semua. Lencang kanan, gerak. Ayo. Ya, ayo lencang kanan. Ya, lencang kanan tuh begini. Gini lencang kanan. Ya, kalau gini tuh metik kerang ya. Oke. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Ayo lagi gerakan, haleluya. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Masih berkota-kota. Allah bukan melawan umatnya. Timur. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Kamu juga tepuk tangan. Kamu juga ya. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Mari serukan haleluya bersama dengan saya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat juga beribadah melalui online. Bagi saudara yang melihat melalui channel YouTube, saudara ketik GKJ Family. Tolong tekan subscribe lebih dulu videos di saudara semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu channel Shine 390 HD pukul 7 WIB dan 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya punya sebuah cerita saudara ya, yang mungkin ada kaitannya dengan perjanjian yang akan kita periksa hari ini. Satu kali Mukidi, bilang aja namanya Mukidi, didatangi oleh malaikat El Maut. Lalu malaikatnya bilang, Mukidi ini orang Manado. Ya, famnya dia Yanis. Mukidi Fendi Yanis namanya itu ya. Mukidi, saya membawa list dari atas ya, dan ini ada 50 nama. Namamu nomor 1 yang akan dijemput hari ini juga, kata malaikat El Maut. Mukidi lalu bilang, ya kalau memang seperti itu kan sudah termasuk perjanjian antara yang atas sama yang di bawah kan begitu. Saya akan siap. Tapi sebelumnya izinkan saya memakai keterampilan saya untuk terakhir kali. Apa itu kata malaikat El Maut? Saya akan memasakkan malaikat El Maut masakan saya yang terakhir. Oke, katanya ya. Lalu Mukidi menyiapkan makanan begitu enak, orang Manado, luar biasa makanannya saudara ya. Habis itu malaikat El Maut ini makan dia. Makan kekenyangan karena dikasih masakan yang enak-enak dan banyak. Karena kekenyangan, ketiduran malaikat El Mautnya ini, ketiduran dia. Rupanya ini taktiknya Mukidi saudara ya.
Waktu malaikat El Mautnya tidur, dia ambil listnya itu. Dia ambil, dia buka, betul nomornya nomor 1. Ada 50 nama. Terus dia bikin ulang, namanya ditaruh nomor 50. Pinter dia ya, namanya ditaruh yang paling bawah. Jadi hari itu dia nggak jadi apa saudara? Nggak jadi mati. Nggak berapa lama malaikat El Maut ini bangun, dia tersadar. Aduh, rupanya aku kekenyangan lalu ketiduran. Sekarang aku menjalankan tugasku. Siap, mungkin udah siap. Malaikatnya dia ambil list, dia buka. Tapi sebelum dia baca, dia bilang begini. Kamu tadi punya satu permintaan terakhir. Dia itu memasakkan saya masakan yang enak. Saya ingin membalas kebaikanmu. Apa katamu Kidi? Kamu tidak jadi mati hari ini. Saya tidak ambil dari yang nomor 1. Saya akan ambil dari yang paling bawah. Kalau saudara tidak mengerti, besok malam di rekaman di YouTube-nya dilihat. Kenapa yang lain ketawa, kok saya nggak tertawa begitu ya? Besok. Puji nama Tuhan. Kita lahir itu tidak langsung rohani. Semuanya berawal dari yang alami, jasmani kan begitu. Nah, setiap manusia yang lahir itu dikatakan dalam Roma 6 memakai tubuh dosa. Bahkan Roma 7 mengatakan itu tubuh maut. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Sekarang adalah tugas saudara masing-masing mengusahakan supaya berpindah dari yang tadinya fokus kepada tubuh jasmani, sekarang fokuskan ke tubuh rohani saudara. Dan inilah yang disebut sebagai perubahan tubuh. Ya. Dan kita akan bicara dalam periode ini tentang berdiri tegak dengan perjanjian darah. Saya pernah terangkan perjanjian garam antara Allah dengan umatnya. Sekarang perjanjian darah. Mari terlebih dahulu kita baca bersama dari Ulangan 29 ayat 25. Yang menyaksikan di rumah juga tolong angkat suara saudara. Mari Ulangan 29 ayat 25. 2, 3. Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Amin. Ini ditulis saudara, kenapa? Waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Horeb. Kalau saudara mau tahu Horeb itu, saudara bisa buka, baca di Alkitab dengan teliti. Dan di sana Allah membuat perjanjian bahwa Dia akan menjadi Allahnya orang Israel dan orang Israel menjadi umatnya. Umat Allah waktu itu Bani Israel wajib harus taat kepada perintah Tuhan dan lain sebagainya. Itu dibuat perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Orang Israel belum sampai tanah perjanjian. Tetapi sayangnya seperti dalam Ulangan 29 yang huruf putih telah melalaikan generasi awal orang Israel ini. Sebenarnya Allah tidak bermaksud membuat mereka muter-muter di padang gurun selama 40 tahun, tidak. Kenapa kok dibikin muter-muter begitu lama? Karena orang Israel ini tegar tengkuk,
istilahnya itu bengkung. Dikasih tahu, dengar. Berkali-kali dikasih tahu, dengar. Tapi tidak dilakukan, bahkan dilanggar. Bukannya sekarang orang Kristen, saudara, juga seperti begitu. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi tidak dilakukan. Itu artinya saudara melalaikan. Dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja melalaikan. Sebetulnya sama antara orang Israel generasi awal dengan kita, sama. Akibatnya apa? Yang pertama, mereka diputar-putar di padang gurun 40 tahun. Orang-orang saudara yang suka melalaikan firman Tuhan, hidup saudaranya nanti akan diputar-putar. Lewat 5 tahun masih di sini terus gak ada perkembangan. Secara jasmani kembang kempis. Secara rohani lebih-lebih lagi, kembang sekali kempisnya 2 kali. Dulu gereja tidak pernah terlambat, sekarang selalu terlambat. Kalau saudara tidak mau dengar omongan saya, lalu omongan siapa yang mau saudara dengar? Akibat yang kedua, generasi awal ini tidak masuk tanah Kanaan. Mati di padang gurun semuanya. Entah itu karena mereka usia lanjut atau kena hukuman dari Tuhan. Macam-macam kan hukumannya banyak dan mereka banyak yang mati. Hanya sedikit sekali yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak melalaikan perjanjian awal Allah dengan umatnya. Ini kuncinya. Yang lolos masuk tanah perjanjian itu, mereka dengar, mereka lakukan, mereka jaga hati. Mereka tidak melalaikan istilahnya, sehingga mereka lolos. Karena perjanjian ini sudah dilanggar, Allah kelihatannya dia merasa ilfil ya. Sudah tahu kan ilfil ya? Kemudian diperbaharui. Perjanjian itu bisa diperbarui, bisa. Di mana diperbarui? Di Moab. Kenapa Allah ingin memperbarui? Karena yang lama-lama ini bukan yang tua ya. Yang lama ini maksudnya yang melalaikan, ini sudah habis. Jadi Allah membuat perjanjian yang baru dengan orang-orang yang tidak melalaikan dan generasi yang baru. Sekarang saudara punya pilihan, saudara mau termasuk generasi yang melalaikan ini atau menjadi generasi yang baru. Itu ada di dalam Ulangan 29 ayat 1 dan 15. Tolong dibacakan. Ulangan 29 ayat 1 dan 15. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Ya. Jadi setelah Gunung Horeb itu perjanjian kan, tadi ini ditulis di bagian akhir. Sekarang Allah memperbaharui. Perjanjiannya ini diperbaharui. Tetapi saudara, kali ini Allah tidak mau main-main. Dalam melakukan perjanjian di tanah Moab ini,
Allah mengesahkan memakai darah. Sebuah perjanjian itu menjadi sah kalau ada meterainya. Betul ya? Ada meterai, tanda tangan di atas meterai. Itu sah. Sekarang sudah ada meterai elektronik, kalau supaya sudah tahu. Tidak perlu beli meterai dalam wujud nyatanya. Beli, bayar, nanti di saudara bisa diambil. Sekali pakai meterai elektronik. Beberapa suku Indian khususnya atau yang lain ya, mereka memakai darah. Jadi kalau misalnya dua suku ini mengadakan perjanjian, biasanya kepala sukunya akan menggores tangannya, taruh darahnya di cawan, yang sana juga menggores, dicampur, lalu diminum bersama-sama. Itu lebih mantap karena memakai darah. Saudara nanti baca di rumah dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai 20. Tapi saya bacakan dan saya tuliskan ayat 20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian. Saya ulang. Darah perjanjian. Jadi perjanjian ini memakai darah yang ditetapkan Allah bagi kamu. Darah siapa pertanyaannya? Bukan darah hewan, tetapi darah Allah sendiri. Katakan haleluya. Ini tidak main-main. Allah membuat perjanjian dan sekarang disahkan dengan darahnya sendiri. Ingat, perjanjian di Gunung Horeb tidak memakai tanda darah. Perjanjian yang dibaharui memakai tanda darah. Siapa yang ikut perjanjian yang dibaharui ini? Orang-orang yang generasi penerus dan yang mau taat, tidak melalaikan. Kalau saudara mau pilih yang melalaikan, saudara tidak disahkan dengan darah. Tapi kalau saudara termasuk ini, generasi penerus ini maksudnya bukan yang anak-anak baru lahir untuk kita loh, tidak. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak melalaikan perintah-perintah Tuhan, maka Allah membuat perjanjian dengan saudara, disahkan dengan darahnya sendiri. Ini mantap saudara, amin, mantap. Sebab apa saya katakan demikian? Sebab Alkitab yang saudara baca itu berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Isinya tentang janji-janji Allah. Kalau itu disahkan dengan darahnya, karena saudara tidak melalaikan, percayalah janji-janjinya itu akan terrealisasi dalam hidup saudara. Yang di atas mengerti? Amin? Amin? Yang di atas ini bagian dari gereja, bukan terpisah. Kalau saudara tidak yakin, ya enggak usah bilang amin. Yang lain juga. Kalau saudara yakin, ini akan terrealisasi dalam hidup saya, amin. Saudara memakukan perkataan firman Tuhan ini dalam hati saudara, maka dalam hidup ini saudara akan melihat bahwa janji-janji Allah tergenapi dalam hidup saudara. Janji Allah itu bukan hanya soal berkat saja loh. Jangan salah. Jangan berarti kalau saudara menerima janji Allah, oh saya akan kaya. Loh, ada yang lebih dari harta saudara. Ada yang lebih dari harta. Saya ingatkan kepada saudara, dua sudah dibahas.
Dalam 2 periode yang lalu kita bicara soal papan-papan kemah suci yang dilapis dengan emas. Untuk apa papan-papan itu? Untuk melindungi ruangan suci dan ruangan maha suci dari terpaan angin. Dan papan itu tingginya 5,5 5,4 meter, tinggi sekali. Disalut dengan emas, kayu sitim. Saudara sudah mengerti semua kayu sitim kenapa dia pakai. Kenapa dilapis dengan emas? Yang pertama, papan-papan itu bisa berdiri tegak karena apa? Bergandengan tangan. Istilahnya ada pasak. Itu yang kita periksa periode yang lalu, 2 periode yang lalu. Pasak ini menggambarkan kita saling bergandengan tangan, tidak ada yang menonjolkan diri. Waktu itu saya ambil contoh tentang Rasul Paul yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak menyombongkan diri, tidak membuat aliran yang baru, bahkan dia berjabat tangan, tanda kerjasama dengan soko guru, Kefas, Petrus, Barnabas, ya. Ini pasak. Jadi papan ada pasaknya. Yang kedua, bisa berdiri tegak karena ada alasnya. Tembok itu enggak langsung asal berdiri, harus ada fondasi. Ya. Dan itu alasnya adalah 2 alas perak. Jadi 2 alas 1 papan, 2 alas 1 papan. Jumlah papan 20, alasnya 40. Kan seperti begitu. Kita sudah cari tahu juga kenapa atau apa arti alas dari perak itu. Tetapi ada yang ketiga. Papan-papan itu bisa berdiri tegak karena dipalang. Dipalang dengan 5. Berapa saudara? Berapa? Ingat ini baik-baik. 5 kayu palang. Semuanya ada artinya. Bukan berarti 5 adalah Pancasila. Oh, enggak ada. Orang Israel kan tidak kenal Pancasila, saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara nanti ditanya orang, misalnya ya, omong-omong, saudara harus bisa ngerti paling enggak. Kenapa kok bisa papan-papan yang melindungi tabernakel itu bisa berdiri tegak? Yang pertama, karena ada pasaknya. Bergandengan tangan satu dengan yang lain. Yang kedua, alasnya dari perak, 2 alas 1 papan. Yang ketiga, ada palangnya. Jadi benar-benar kuat. Sudah ada pasak, sekarang ada palang. Mari kita baca bergantian. Ayat genap kaum pria, ayat ganjil kaum wanita. Dari Keluaran 26 sampai 29. Kaum pria, angkat suaramu 2, 3. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Amin. Perhatikan ya. Lihat dari Keluaran 26 ayat 26 sampai 29. Yang pertama, harus dibuat kayu lintang dari kayu penaga. Sitim sama. Yang kedua, kayu lintang ini harus disalut dengan apa saudara?
emas. Kenapa harus disalut dengan emas? Kan dia untuk memperkuat papan-papan yang ada di tabernakel. Tabernakel itu kemah suci dan ruang maha suci. Semua benda peralatan di ruang suci dan maha suci harus ada unsur apa saudara? Emas. Sekarang lihat ayat 27. 5 pada sisi yang kedua, ya. Terus 26, 5 sisi yang satu, kemudian 5 sisi belakang. Katakanlah begini, ini ruang maha suci, ini ruang suci. Maksudnya adalah pertama kayu lintang itu harus ada di sebelah sini dulu. Yang kedua di sebelah sananya. Yang ketiga di sebelah sininya. Ini enggak ada Pak. Ada yang bisa jawab? Tirai. Pintu kemah. Ya kan? Betul kan? Tirai. Yang warna-warni saya sudah jelaskan, merah, biru, ungu, putih. Jangan lupa itu. Tirai. Jadi hanya ada 3 bagian yang dikasih kayu lintang. Coba saya lihat ayat yang ke-28. Ini syaratnya, kayu lintang yang di tengah harus melintang terus dari ujung ke ujung. Seperti begini kayu lintangnya. Ya, ujung ke ujung. Nah yang di sini nih, sini terpisah kan, baru sini. Ini terpisah, baru sini. Bukan begini saudara ya, ini kayu lintang yang pertama, ya, lalu kayu lintang yang kedua ini ditumpuk begini. Bukan. Kalau begini, enggak kuat dia. Betul kan? Apalagi ditambah yang kesininya. Lola jadi 3 gitu. Enggak bisa. Saudara bayangkan ya. Jangan bayangkan ngelamun. Begini, lalu yang miring ini di sini dipotong, disambung ke sini. Yang ini harus terus. Lihat baik-baik dah gambarnya. 5. Kenapa kok 5? Kalau saudara lihat di sini nih, ya ini pasti panjang kayu lintangnya, panjang sekali dilapis emas. Lalu sini dipotong, sini dipotong, lalu sini. Lambang-lambang. 1 itu melambangkan Allah Bapa. 2 Allah Anak, 3 Allah Roh Kudus. 1 Allah Bapa, 2 Allah Anak, 3 Allah Roh Kudus. 4 itu melambangkan penebusan. Maaf, penciptaan. 5 penebusan. 4 melambangkan penciptaan, 5 penebusan. Kenapa 4 penciptaan? Nanti di periode yang lain saya akan jelaskan. Saya ingin mengambil 5 ini, yang kelima. Karena kayu lintangnya kan harus 5. 5 ini melambangkan penebusan. 4 penciptaan, 3 Allah Roh Kudus, 2 Allah Anak, 1 Allah Bapa. Kita mesti tahu bahwa penebusan dari Allah terhadap manusia yang akan kita peringati dalam Jumat Agung itu terjadi karena anugerah.
penebusan Allah terhadap diri saudara ini bukan karena saudara ini hebat, pinter, ganteng, kaya. Tidak. Coba lihat, kita semua dari berbagai macam suku, dari berbagai macam tingkatan perekonomian. Betul kan? Tidak semua sama kan rata, bermacam-macam. Jadi penebusan Allah itu tidak pilih kasih. Oh kalau hebat tak tebus. Tidak. Terjadi karena anugerah, by the grace. Anugerah itu sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Dan saudara harus menghargai anugerah Allah itu dengan cara apa? Ya saudara tahu toh artinya menghargai. Misalnya ya, saya kasih contoh. Saat pandemi COVID, beberapa dari saudara dirumahkan. Beberapa work from home 50%. Gaji juga turun. Tetapi saudara ini tetap bekerja, tetap digaji 100%. Maka saudara harus menghargai perusahaan yang tetap mempekerjakan saudara. Bisa dimengerti? Ya, saudara harus menghargai perusahaan yang tetap mengerjakan saudara meskipun pandemi COVID seperti ini. Gimana cara menghargainya? Ya, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak terlambat, tidak korupsi waktu, seperti itu. Saya melihat banyak dari saudara, ini rata-rata semua sudah lulus SMS. Tetapi arti penebusan Kristus itu lama-lama berkurang. Saya mundur ke sini dulu. Bagaimana supaya gereja itu bisa kuat? Itu saya katakan 2 periode lalu. Yaitu bila saudara-saudara ini yang ada di dalam setiap komsel atau kersel bergandengan tangan melakukan persekutuan dengan betul, dengan baik. Kersel kuat, gereja akan menjadi kuat. Tapi banyak dari saudara yang pelan-pelan mulai merotol. Malas. Satu kali saudara, ini ceritanya di Amerika. Waktu itu musim dingin, ada satu kelompok sel, isinya 10 orang, rajin, selalu bersatu, 10 ini bagus. Entah mengapa ada satu keluarga suami istri pelan-pelan dia mulai males dari komsel, karsel. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, lama-lama dia enggak datang. Akhirnya pemimpin komselnya ini memutuskan untuk besuk ke rumahnya. Ini udaranya lagi musim dingin, salju. Dia masuk ke rumah itu, disambutkan. Pemimpin komselnya ini tidak banyak bicara, tidak tanya, kenapa kok tidak datang? Kenapa kok tidak ditanya, saudara? Karena orang akan dengan mudah bikin alasan. Kenapa terlambat gereja? Terlambat bangun. Kenapa terlambat gereja? Banyak kempes. Kenapa terlambat gereja? Bensinnya habis. Ada saja alasannya. Jadi dia enggak tanya alasan. Karena musim dingin, biasa di negara yang ada musim saljunya itu pakai perapian dan pakai kayu bakar. Pemimpin komselnya duduk, tuan rumahnya ini agak kikuk ya, kok diem saja. Dia lihat perapian yang menyala itu ya besar apinya. Tiba-tiba pemimpin komselnya ini ambil pakai, kalau di
luar negeri itu biasanya ada untuk merapikan kayu-kayu yang sedang terbakar itu, ada penjepitnya yang besar. Dia ambil satu bongkahan kayu yang nyalanya paling besar. Diambil lalu dipisahkan. Apa yang terjadi, saudara? Tidak lama kemudian apinya mengecil. Mengecil. Dan kelihatan hampir padam. Yang satu ini masih nyala, kan dia nyalanya besar sekali. Dipisahkan. Yang ini yang di tengah ini lama-lama hampir padam, sudah tinggal asap-asap begitu. Lalu pemimpin komselnya dia berdiri, dia tidak ngomong apa-apa. Dia pamit, oke saya pulang. Tapi sebelum pulang, dia balik ke perapian itu, dia ambil kayu yang nyalanya masih besar itu, diambil, digabung lagi ke yang ada di tengah, digabung. Jangan salah saudara, kayu yang kelihatannya mau padam itu belum mati total. Seringkali kalau orang kebakaran rumahnya, ada pemadam kebakaran semprot, sudah habis apinya, dikiranya sudah selesai. Oh belum. Dengan cepat, kayu yang apinya besar itu segera merambatkan panasnya dan nyala lagi. Lalu pemimpin komsel itu pulang. Sebelum pulang, tuan rumah itu bilang, saya mengerti maksudmu. Dan mulai minggu yang akan datang, dia rajin kembali. Sekali lagi kalau saudara tidak mengerti, dengarkan rekaman saya besok. Itulah saudara di setiap kersel saudara. Minggu ini saya memimpin kersel gabungan, 2 kersel. Sudah dikasih tahu LCC-nya, nanti yang mimpin Pak John. Tumben-tumben saya memimpin kersel. Ya ada yang enggak datang. Saya kasih tahu, nanti yang enggak datang itu, nanti saya akan mimpin lagi kersel gabungan yang lain. Dia harus datang di tempat yang saya mimpin. Wah takut kuisnya. Tanya kersel yang saya gabung ada kuis apa? Ya, kalau otak saudara ini tidak dipakai, usia kita bertambah, cepat sekali tubuh kita ini akan turun semuanya. Sebab yang mengatur seluruh tubuh ini dari otak ini. Jadi untuk orang-orang yang sudah mulai usia lanjut, jangan berhentikan otak saudara ini. Mahathir Muhammad umur 90 lebih dia masih nyetir sendiri mobilnya. Pak David Eli kenal Pak Gani, sudah 90 tahun, tapi dia 2 tahun lalu 88 masih nyetir sendiri. 88 masih nyetir mobil sendiri, masih aktif. Itu yang membuat dia sehat. Lah kalau saudara umur 60 sudah maunya nyantai-nyantai, ya saudara akan lemes. Coba toleh kiri kanan saudara. Ingat-ingat nama di sebelah saudara itu siapa? Itu saja dulu. Coba lihat. Itu yang paling gampang. Ya. Ingat-ingat nama di sebelah itu saudara itu siapa? Sejak kasusnya Obed, saya belajar saudara. Jadi enggak ada anggota yang saya tanya sampai 5 kali namanya siapa, enggak. Ya, saudara harus ingat namanya siapa sebelah saudara. Coba ya. Derta, ya sebelahnya yang sana itu siapa namanya, sebelah kirinya? Pak Alek, betul, luar biasa, ya luar biasa. Pak David, sebelah kirinya siapa namanya? Istriku. Siapa namanya Pak? Kalau sampai lupa nama istrinya, wah
Tidak makan puasa 40 hari saudara ya. Jadi saudara ini sebelum kita ngomong yang lain, penebusan, kita kan akan masuk ke penebusan ini. Yang Paskah ini dulu loh. Saudara masih bangkitkan semangat saudara, apa mau terpuruk terus dalam COVID? Sebentar lagi COVID ini sudah selesai, orang di Australia itu ada F1, tidak ada yang pakai masker. Saudara sumpek tak pakai masker terus? Masa enggak sumpek? Sumpek lah. Kembali, penebusan itu anugerah. Jadi 5 ini juga bisa disebut sebagai anugerah. 5 angka penebusan atau anugerah. Kemudian penebusan itu hanya terjadi di kayu salib. Bukan di mezbah korban bakaran. Kalau di mezbah korban bakaran itu hewan yang dikorbankan. Ini penebusan terjadi di kayu salib. Jadi saudara, artinya 5 kayu palang ini lambang penebusan Allah melalui anaknya di kayu salib, di mana pada saat dia disalib, penjahat di kanan kirinya itu tidak dipaku. Tidak dipaku, diikat. Hanya Yesus yang dipaku dan dimahkotai duri dan ditusuk. Artinya apa? Darah Yesus mengalir. Kenapa darahnya mengalir? Itu dia mau memberitahu kepada saudara semua yang melihat di rumah juga. Ini loh tanda kasihku kepada kamu. Bukan lewat ucapan saja, bukan lewat keringat saja, tapi darah. Jadi kalau saudara melayani Tuhan capek, keringetan, belum darah yang keluar. Mengerti saudara? Belum darah. Yesus darahnya mengalir. Tanda kasihnya kepada saudara. Ya, kalau saudara perhatikan baik-baik ini, penjahat kiri kanan ini diikat. Di mana Yesus dipaku? Bukan di telapak, bukan. Kalau di telapak ini akan jatuh. Secara orang Romawi itu pintar. Di sini. Sebab ini tulang yang besar. Kalau di sini, tembus paku, taruh di kayu, bisa lepas begini. Tapi ini di sini. Bayangkan aja ngeri. Gitu saudara terhadap Tuhan, seperti apa sikapmu? Mimpi mau masuk kerajaan 1000 tahun damai. Supaya saudara bisa tetap berdiri tegak dalam iman. Ya, yang pertama saudara harus terikat satu dengan yang lain lebih dahulu. Yang kedua yang mengikat ini adalah ikatan kasih Kristus. Kenapa saudara yang berlainan suku dan ras dan tingkat pendidikan dan tingkat perekonomian ini bisa bersatu dalam satu kersel? Saya tidak pernah, misalnya satu kersel ini khusus untuk orang Chinese. Satu kersel ini khusus untuk orang Bali. Satu korset ini khusus untuk orang Jawa, LCC-nya orang Jawa, ini LCC-nya orang Bali, ini LCC-nya orang Chinese. Tidak, campur. Kenapa? Supaya saudara saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bukan berdasarkan ras saudara, tapi karena diikat oleh kasih Kristus. Yang yakin katakan haleluya. Colek kiri kanan sudah tepuk, katakan saya mengasihi kamu. Katakan ya, saya mengasihi kamu. Kalau yang pintar tanya, bukti kasihnya apa? Saudara keluarkan dompet, kasihkan dompetnya. Gitu dong. Papan-papan kemah suci ini bisa berdiri, kan saya sudah bilang, terpalang dengan pasak, alas, sekarang kayu lintang. Artinya apa?
Setiap Kersel sekarang ini harus makin terikat kuat. Bukan karena saudara kumpul setiap minggu makan-makan, kalau ada yang ulang tahun, ya. Tetapi ikatannya itu karena mengalami ikatan kasih Kristus yang sama. Saya mengalami kasih Kristus, kamu mengalami, ya. Dan ikatan kasih Kristus ini disahkan dengan apa? Darah. Itu loh. Jadi Kristus kenapa disalib tidak diikat? Karena ada artinya juga. Darahnya supaya mengalir dan darahnya itu untuk mengesahkan perjanjian. Artinya apa? Kalau aku saja memberikan nyawaku, bahkan darahku aku kasihkan. Apalagi yang lain. Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Saudara masih yakin, sehingga kalau saudara menghadapi masalah dalam hidup ini, saudara yakin pasti ada pertolongan. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara masih yakin ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Tidak semuanya itu kelihatannya enak. Kalau saya boleh menyitir kesaksian dari Pak Andri David, diizinkan? Ya. Pak Andri David saudara semua kenal. Karena pandemi Covid, ya, pas dia dapat libur beberapa hari di rumah nyantai. Karena nyantai itu dia banyak, biasa kan saudara di rumah nyantai itu apa? Lihat TV atau megang HP. Main HP terus ya. Dia menerima WA dari sebuah bank, memberitahu soal saldo poin hadiahnya. Lah, dia lalu mau ngecek. Itu umpan, hati-hati saudara ya. Ini namanya umpan sudah dilempar. Karena dia mengakui dalam kesaksiannya karena dia lagi nganggur, dia terbuai dengan umpan itu. Dia terbuai, ya lalu ngomong, tiba-tiba yang sana itu tanya, minta OTP. OTP itu apa? Oh, tak pukul kepalamu. Saudara tahu OTP itu apa? Pernah seperti itu OTP? Ya. Kalau enggak tahu, aduh saya enggak bisa ngomong saudara ya. OTP. Lalu David Andri ini WA tanya, untuk apa minta OTP saya? Betul kan? OTP itu jangan dikasihkan siapapun juga. Untuk apa minta OTP saya? Lalu dijawab hal yang masuk akal. Langsung Pak Andri David ini kasihkan OTP-nya. Sesudah itu bobol lah kartu kreditnya. Sekian juta, bobol. Wah, dia sadar. Begitu dia sadar, dia cek sudah bobol. Cepat orangnya, sangat pintar. Sekian juta itu lumayan. Ngajak makan LCC kenyang-kenyang gitu. Haleluya LCC. Ya, kenyang-kenyang itu. Dia bisa staycation di hotel bintang 7. Katanya Fosa, mana Fosa? Katanya Fosa, tumben kali itu dia enggak nemeni suaminya. Ya, coba ditemani, mungkin nanti dikasih tahu sama Fosa. Untuk apa? Jangan dikasih OTP-nya, tumben, jadi lolos. Habis itu dia lihat suaminya ini, Andri David ini terpekur, seperti burung tekukur. Ya sayang sebetulnya, tapi dia bersaksi dengan luar biasa. Uangnya kembali enggak? Enggak kembali, kalau sudah bobol dia sudah habis. Masih bisa disyukuri yang dibobol itu tidak maksimalnya karena sebelumnya dia sudah pakai kartu kredit. Kalau sudah tahu kartu kredit itu misalnya limitnya 10 juta, dia sudah pakai 5 juta. Jadi orangnya hanya bisa bobol maksimal 5 juta. Coba belum dipakai sebelumnya, bobol dah 10 juta. Itu dia masih bersyukur. Yang kedua,
Dia menyadari kesalahannya karena kengangguran jadi otaknya kosong. Jadi saudara ini jangan terlalu banyak nganggur-nganggurnya. Ya, nyantai. Kalau saudara nganggur, datang ke gereja. Telepon saya, Pak saya nganggur, saya ada di gereja. Apa yang bisa lakukan? Banyak. Haleluya, banyak. Ya, sapu, bersihkan sawang, ngepel, ngecat, macam-macam bisa. Oh kalau gitu aku tak sibuk saja, enggak nganggur. Bagus kalau sibuk. Oke, haleluya. Jangan saudara, ya. Kembali, ikatan dari setiap komsel ini, kersel, itu berdasarkan kasih Kristus. Kalau ada kasih Tuhan, tidak saling nipu kiri kanan. Karena Kristus tidak nipu, tidak saling utang. Ada satu yang utang, terus dia balas ngomong, nanti lain kali kalau aku pinjam uang, ganti ya. Tidak saling memanfaatkan, tapi bergandengan tangan. Saya senang. Minggu ini saya pimpin kersel, apa usulan untuk kerselnya? Saya ingin supaya ada pertambahan jiwa. Bagus, saya tanya, caranya gimana? Waktu tanya caranya gimana, bingung dia. Kan enggak mungkin kita ke pasar lalu menginjil, pulang-pulang saudara yang bisa dicacah. Cari keluargamu yang terdekat dulu. Jangan pikir terlalu jauh. Dan lain sebagainya. Perikop berikut adalah bicara soal berdiri tegak oleh pelayanan kasih. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Berdiri tegak oleh pelayanan kasih. Yang pertama itu oleh perjanjian darah. Jadi intinya saudara masing-masing kumpul di komsel, di kersel. Jangan saudara memisahkan diri. Saudara memisahkan diri, apinya makin lama makin kecil. Dengan tetap bersekutu, ada beberapa kersel yang orang-orangnya rajin terus. Wah, ini luar biasa. Ya. Yang berikutnya, dasari dengan ikatan karena kasih Kristus. Di mana masing-masing menyadari aku bisa ada itu karena pengorbanan Kristus melalui darahnya di kayu salib. Itu maksudnya perjanjian darah. Allah sudah lebih dulu menyodorkan perjanjian dan dia sahkan dengan darahnya. Sekarang tergantung respon saudara. Kalau saudara merespon perjanjian darah yang telah Yesus buat, hasilnya luar biasa bagi saudara. Amin. Hasilnya luar biasa. Oleh darahnya kita sudah disembuhkan, katakan haleluya. Oleh darahnya saudara mendapatkan pertolongan dari apapun masalah saudara, katakan haleluya. Dengan darahnya tidak ada kuasa kegelapan yang bisa merasuk mengganggu saudara, katakan haleluya. Itu yang saudara dapatkan kalau saudara merespon perjanjian darah ini. Sekarang tergantung saudara. Allah sudah lebih dulu menyodorkan kertas perjanjian yang disahkan dengan darahnya. Kalau saudara mau merespon, ayo. Allah tidak sampai minta darah saudara. Cukup keringat saudara keluar dulu aja saudara belum tentu mau kok. Iya. Saya percaya setiap orang yang merespon firman Tuhan ini, dia sungguh-sungguh akan mengalami bagaimana kasih Tuhan itu berlaku dalam hidupnya dengan cara yang luar biasa, yang tidak terpikirkan sekalipun. Tuhan itu mampu memberkati, menolong saudara. Yang sakit juga, jangan terus terpuruk dengan sakit saudara. Ya, haleluya. Kita lanjutkan
beberapa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberikan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah dengan segenap hatiku. Turunkan tangan saudara. Saudara di tempat ini juga yang melihat di rumah. Kalau engkau menyadari engkau adalah rusa yang merindu aliran air dari Tuhan. Capek dengan kehidupan, dengan permasalahan, dengan penyakit. Tuhan, aku butuh kesegaran dari Engkau. Kalau saudara orangnya, angkat kedua tangan. Angkat wajahmu. Pandang Dia. Dialah sumber pertolongan saudara. Dan pertolongannya itu pasti adanya. Kaulah
kehidupan yang segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Katakan engkau sungguh kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku, ku sembah, ku sembahkan dengan segenap hatiku, ku sembahkan, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami boleh diingatkan, kami boleh disadarkan kembali tentang pengiringan kami kepada Engkau, tentang perjanjian darah kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami terus Tuhan menjaga dan menghormati akan perjanjian darah ini ya Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, dari segala pelanggaran kami, dari segala tabiat-tabiat dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami merespon firman-Mu. Biar firman-Mu boleh hidup dan berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu hidup Tuhan. Hidup dan berkuasa atas kami ya Tuhan. Terima kasih
Kalau pagi ini kami benar-benar diberdekakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menebus kami, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih buat kekuatan, buat kesehatan, buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar kami terus Tuhan belajar untuk mengasihi kami sesama kami Tuhan. Teman-teman yang ada di gereja ini, teman-teman yang ada di Kersel, kami terus membangun Kersel kami untuk menjadi tempat kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mengajar kami, mendidik kami. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun hamba biar jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bekerjalah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai engkau. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kelimpahan, ada berkat yang selalu menjaga saudara. Terima kasih Bapa untuk yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan engkau. Untuk semuanya yang dalam keadaan kesusahan, Tuhan penolongmu. Yang dalam masalah, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa adanya. Pulanglah kembali ke tempatmu berusaha, tempat tinggalmu dengan membawa penyertaan Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.